Sahabat budaya dimanapun berada, sekarang kita sudah ada di program Teras UMKM. Dan hari ini aku senang sekali sebenarnya karena bisa bertemu lagi dengan salah satu sahabatku, ya. Ini paket komplit. Bertahun-tahun yang lalu beliau ini sempat menjuarai salah satu ajang bergengsi ya di RRI Makassar. Dari situ akhirnya kita menjalin persahabatan ya. Dan hari ini setelah sekian lama ini kita ketemu kembali, bertemu dengan perkenalkan dirinya kalau begitu deh. Iya, terima kasih Mas Richard. Iya. Ini rekan saya sudah lama. Akhirnya saya alhamdulillah ketemu lagi dalam keadaan sehat seperti ini. Amin. Resepnya apa nih Abet Bunda? Tetap selalu positif pikirannya. Oh gitu. Oh iya. Terakhir kita ketemu lama sekali ya. Lama sekali kan? Iya. Sudah waktu acara di belakang di RRI waktu itu. Auditorium. Iya, di auditorium. Oh iya. Oke, beliau ini sahabat budaya sebagai seniman di Kota Makassar, tapi juga sebagai pelaku usaha. Nah, ini boleh cerita singkat nih bagaimana awalnya hobi menyanyi ini berubah akhirnya menjadi profesi yang bisa menghasilkan ya. Ini pasti jam terbangnya udah kemana-mana. Ini boleh cerita, mari. Iya, kalau masalah menyanyi itu memang dasar dari mungkin dari keluarga. Itu berdasarkan dari orang tua. Iya. Ya, jadi alhamdulillah sampai sekarang ini ya saya masih geluti Mas Richard, dan alhamdulillah orang masih mempercayai saya untuk mengisi acara seperti itu. Oke. Ya, dan alhamdulillah bisa juga menjadi cuan buat saya sampai sekarang ini ya gitu. Kalau di total ini sebenarnya perjalanan karirnya nih udah berapa tahun ini? Waktu itu saya menyanyi mulai dari kelas 6 SD sampai Kelas 6 SD, sekarang. sampai sekarang. Iya. Oke. Nah, sahabat budaya, beliau ini 2013 benar ya? Iya, 2013. 2013 itu sempat mengikuti salah satu kompetisi. Gini. Semua penyanyi ya, mau penyanyi rock, mau penyanyi keroncong, mau penyanyi pop apalagi ya kan, kalau belum ikut ajang ini kayaknya belum afdol jadi penyanyi. Betul. Boleh cerita dulu. Betul. Jadi saya berterima kasih sekali untuk RRI Makassar. Sama-sama. Karena waktu itu di tahun 2013 waktu itu saya mencoba ikut di ajang bintang radio dan televisi. Ya. Dan alhamdulillah waktu itu kita tingkat Sulsel dan Sulselbar. Jadi perwakilan dari Sulselbar itu mewakili daerahnya di sana. Iya. Terus kami di sini ikut adu lagi seperti itu. Dan alhamdulillah saya waktu itu juara 1. Berkompetisi ya? Iya, berkompetisi. Dan alhamdulillah waktu itu saya sempat juara 1 berpasangan dengan Evan waktu itu. Evan Dores. Halo, kalau bisa saat ini Evan Dores nonton kita sapa ya. Hai. Iya, itu pasangan saya waktu itu 2013. Oke. Dan kita waktu itu tuan rumah di Papua. Wih, jauh ya? Jauh. Waduh. Jauh. Dan alhamdulillah sekali yang bawa saya waktu itu Bunda Dharma. Aduh, terima kasih. Mudah-mudahan Bunda Dharma udah sehat. pensiun kayaknya. Sudah sehat. Udah pensiun. Udah pensiun beliau. Iya, tapi mudah-mudahan sehat lah. Sehat. Alhamdulillah. Amin. Iya. Terakhir kita ketemu itu sama tahun lalu kalau nggak salah ya. Kesian. Sempat ke Papua ya? Iya. Papua ya? Wih, Iya, dia yang bawa saya waktu itu. Perwakilan dari Makassar ke Papua waktu itu. Iya. Menginjakan kaki di kota Papua pada saat itu bagaimana perasaannya? Luar biasa, itu pengalaman yang saya tidak bisa lupa itu Mas Richard sampai sekarang ini. Sampai kita diarak sampai ke rumah jabatan gubernur, sampai ke kantor bupati. Itu seluruh peserta. Iya. Jadi kita memakai pakaian adat masing-masing daerah, mewakili masing-masing daerah. Dan alhamdulillah ya, itu pengalaman yang tidak bisa saya lupa sampai sekarang ini. Karena mungkin di luar sana banyak teman-teman yang mau seperti itu tetapi mungkin belum rezeki. Betul, kesempatan ya. Betul. Atau mungkin usianya juga udah lewat mungkin. Iya, kalau saya sekarang kan sudah umur 40-an juga Mas Richard. Berarti dulu masih remaja ya? Waktu itu bintang radio juga. Tidak juga waktu itu.
saya sudah punya anak waktu itu. Oh ya, Tapi masih umur saya itu masih bisa waktu itu. Ya. Cuma kalau sekarang kan sudah tidak bisa. Kapan ya bintang radio dewasa? Ya, boleh. Batas 50. Ya, jadi 30 sampai 50. Jadi dia itu boleh golden memory. Golden memory. Gitu. Toh? Iya. Makanya itu seru-seruan Seru. Ya bisa. Seru sekali. Iya, betul itu. Oke. Nah, tadi sudah disampaikan juga bahwa ini kompetisi paling bergengsi ya. Iya. Bergengsi dan nama tuh akan dicatat dalam sejarah. Ya, betul. Ya. Dan waktu itu alhamdulillah kita ketemu dengan juri-juri yang hebat. Ada Sandro Tobing, ada Mauricio Siongholan, terus ada JF Sunda. Itu kan luar biasa semua waktu itu. Kalaupun juga kita di sana berkompetisi, maksudnya bertanding, terus rezeki bukan untuk juara, tetapi dari pengalamannya itu sangat luar biasa bagi saya. Iya, bertemu dengan teman-teman seluruh Indonesia itu hebat-hebat semua, luar biasa. Itu. Banyak yang mau ke situ, banyak pengen ke situ ya, tapi jalannya nggak pernah kesampaian. Betul sekali itu Mas Richard. Waduh, ini luar biasa bintang radio tuh, luar biasa. Sing ada lawang. Iya, betul, luar biasa. Nah, kemudian di tengah banyaknya penyanyi-penyanyi Musya banyak bakat ya, banyak bakat di Makassar kita udah nggak bisa hitung. Iya, betul. Dikembangkan sehingga kayaknya kita pakai Sri Tanti aja deh. Apa nih? Nah, jadi kalau kita penasaran juga ini. Kalau brand saya itu Kak Richard di luar itu cuma Tanti. Tanti saja ini yang melekat itu. Dan kadang orang biasa bilang Tanti itu yang mana sih orangnya? Yang mana sih orang itu? Belum lihat dia, belum tahu dia. Jadi orang biasa kan orang cuma kenal nama tapi tidak kenal orang. Seperti itu. Tapi alhamdulillah saya berteman dengan ini ya Tanti ya. Orang bilang Tanti itu begini orang. Ini ya kita tapi saya kan orangnya memang tidak pernah yang bergaul yang bagaimana. Yes, betul. Itulah brand. Iya, itu saya seperti itu. Jadi kalau memang ada rezeki dan saya dibutuhkan dengan orang saya baru muncul. Kalau tidak ya saya sebagai ibu rumah tangga biasa saja. Betul. Iya. Memang kalau kalau brand itu kan memang kan dia punya kelas khusus. Iya. Ada khususnya tersendiri ya dan memang itulah ya maksudnya circle lingkungan, persahabatan juga tidak yang bagaimana ya. Dia memang betul-betul semuanya serba khusus. Iya, kita gitu. Berteman ya berteman, tapi untuk yang terlalu bagaimana kita biasa-biasa saja. Betul. Kita enggak. Itulah kenapa sampai sekarang di mana-mana, di sini, di sana dan di mana-mana. Anda selalu diambil. Alhamdulillah karena kita berteman yang sehat. Betul. Kita yang selalu berpositif aja. Nah, jadi insya Allah kalau kita seperti itu semua itu sehat. Betul. Iya, semua itu sehat. Pokoknya jangan apa istilahnya orang bilang tuh maksudnya kayak tinggi hati gitu ya. Enggak bisa. Karena rezeki itu sudah tidak bisa tertukar. Rezeki itu nggak bisa tertukar. Iya, tidak bisa tertukar dan memang itu sudah seperti itu. Walaupun kita mau bagaimana ya kalau sudah seperti itu ya tidak bisa. Jadi kita yakin saja kita punya rezeki. Kalau memang kita punya rezeki pasti sama kita, tidak akan kemana-mana itu. Jadi saya selalu tuh tidak pernah berpikir negatif ke orang. Bismillah aja. Yang biasa-biasa saja. Jalani saja begitu. Alhamdulillah sampai sekarang kita menikmati yang jelas sehat. Betul. Itu yang penting. Kalau saya seperti itu Kak. Supaya manusia ke depannya kan bisa terus berjuang ya. Iya, betul. Masih dipercaya dengan orang. Nah, itu dia. Yang utama. Yes. Gitu. Mau di mana saja. Apapun mau di mana itu, saja apapun itu. Yang penting kita selalu berpositif sama orang, terus kita harus bisa dipercaya. Harus kepercayaan itu yang perlu. Jadi itu yang kita syukuri kalau kita seperti itu. Jangan bagaimana kan, tapi ya itulah beda-beda orang. Sahabat budaya maksudnya dengar beliau ngomong saja itu udah enak sekali di kuping. Boleh ini dong, boleh diperkenalkan sedikit aja mohon izin. Pada saat itu lagunya Bintang Radio apa waktu itu? Sedikit Rindu. aja. Rindu dari Dorcas waktu itu. Iya. Boleh nih kita dengar sedikit aja. Tunggu dulu. Kalau 2013, 2023 berarti 10 tahun. Iya. Berarti 2023 berarti sudah berapa tahun? Astaga, 13 tahun. Dia 13 tahun ya. 13 tahun yang lalu. Oke, 13 tahun yang lalu waktu itu masih remaja. Usia masih remaja. Terus menjadi juara 1 Bintang Radio. Waktu itu kamu dengan TVRI ya. Iya, waktu itu. Iya, sampai tengah malam loh kita sahabat budaya, benar. Kita panitia tuh sampai tengah malam. Iya. Mereka peserta juga waduh luar biasa. Tapi katanya aku udah dengar katanya udah MOU kayaknya kita gabung lagi nih nanti sama TVRI. Siapa tahu nanti bisa jadi juri ya. Ya, minta nomor teleponnya.
Siapa tahu aku bisa aku bisa apa namanya promosi ke apa teman-teman di atas. Iya. Ini loh juara bintang radio. Iya, bisa, Ayo Kak, dong bisa, jadi ini bisa. bisa di apa namanya? Inilah produknya RRI maksudnya Iya, ya. bisa. Oke. Nah, biasanya segmen pasar mana nih yang paling sering apa namanya disasar? Apakah mungkin wedding ya? Iya. Atau acara corporate maksudnya acara-acara kantoran gitu atau acara pemerintahan, Tabe? Kalau masalah yang seperti itu Kak Richard itu tergantung. Jadi saya itu Berarti tidak spesifik ya? tidak. Oke. Jadi kalau memang saya dibutuhkan di acara yang terbuka, Iya. saya isi. Oh, oke. Kalaupun juga yang formal, ya saya juga isi. Pokoknya di mana-mana yang dibutuh. Jadi kita lihat sikonnya saja. Saya di mana saja saya masuki. Mau genre apapun itu, yang penting saya bisa. Karena saya sampai sekarang pun juga itu masih tetap belajar. Sampai sekarang belajar. Saya tuh enggak pernah merasa puas gitu. Apa yang saya pernah dapat, yang saya pernah raih itu enggak. Saya pun juga, dan saya itu orangnya Kak Richard, kalau memang orangnya bagus, saya mengakui dia bagus. Saya orangnya tidak. Iya, betul. Itu yang pengakuan seperti itu kan yang jarang ya. Iya, kalau saya Jarang enggak. kita bisa, apalagi sesama penyanyi. Penyanyi. Kalau saya enggak, kalau memang dia bagus ya bagus. Kalau memang tidak bagus ya. Karena saya pun juga sampai sekarang masih tetap belajar. Oke. Iya, saya tidak pernah merasa puas. Apa yang saya lakukan sekarang itu, yang saya syukuri sekarang itu kerja. Pokoknya saya pikir saya pun tetap belajar seperti itu. Jangan terlalu merasa puas kalau saya enggak. Oh iya. Sampai sekarang saya seperti itu. Jadi saya menyanyi sampai saya olah vokal. Oh ternyata waktu dulu saya masih usia yang dulu seperti itu 30-an, bawah saya itu masih kencang. Oh oke. Sekarang sudah 40, seperti ini saya. Jadi memang harus kita mengerti. Oh iya. Iya, dan itu ada pengaruhnya. Oke. Masalah Kalau nafas. usia sekian tuh sudah tidak bisa lagi yang Iya. Iya, itu terus berpengaruh. lagunya juga jangan yang terlalu berat-berat lagi Iya, kan. iya. Tapi kan itu kita sudah lewat yang dulu-dulu. Iya, seperti dulu-dulu. itu. Oke. Iya. Dan itu masa-masa yang luar Iya. biasa. Nah, tadi sempat lupa, boleh diperkenalkan sedikit aja waktu lagu Bintang Radio supaya kita memori kembali. Oh boleh. Mudah-mudahan saya ingat yang soalnya itu lagu sudah Lama ya. Iya. Oke, kalau gitu kita buka dulu deh ininya, liriknya. Ya, coba. Kita buka dulu liriknya. Coba Kak Richard. Apa sih namanya judulnya? Rindu. Oh, Rindu. Iya, Rindu dari Dorcas Sorai. Rindu Dorcas. Iya. Oke. Oh, tunggu dulu kita lihat. Yang mana? Oh, ini benar ya? Yang mana? Terserah di bagian mana yang Iya. enak. Oke, diingat-ingat dulu. Iya. Soal lagunya udah lama ya? Iya, lama. 13 tahun yang Sudah lalu. lama, iya sudah lama. Dan ini jarang. Aku juga lupa ini lagunya kayak gimana. Jarang yang ambil ini lagu ini. Yang bawakan lagu ini jarang. Karena memang ini lagu festival waktu itu. Betul, Ya. festival jadi banget dia ya. tidak familiar lagunya. Nah. Jadi saya coba ya Mas Richard ya. Boleh. Wahai sang putri ratu hati, terjemahkan bimbang rasa ini. Di mana kau simpan jodohku? Di manakah ku temukan waktu? Di manakah nikmat dalam hasrat, dalam dekap hangat pelukmu? Rindu, rindu aku rindumu. Rindu, aku merindumu. Pada getar rasa cinta, pada hangat pelukannya, pada setiap ungkapan rasa yang indah, pertemukan kepadaku di mana tersimpan jodohku. Akan ku cintainya sepanjang hidupku. Ya seperti itu lagunya. Sahabat Budaya ini sudah 13 tahun kemudian loh. lagunya. Ini sudah 13 tahun kemudian. Memang aduh, dari notasi aja berat ya. Ini lagunya berat ini. Betul. Mas Betul. Luar biasa. Betul.
Nah makanya lagu ini akhirnya dipilih sebagai lagu bintang radio. Iya. Itu 13 tahun yang lalu. 13 tahun Nah yang 13 tahun yang sekarang, sahabat budaya, bayangkan aja dia nggak terlalu jauh beda. Tidak terlalu jauh beda seperti 13 tahun yang lalu. Kenapa? Karena aku jadi saksinya waktu itu. Iya, Live di TVRI waktu itu ya. Iya. Live di TVRI Sulawesi Selatan. Iya, betul. Oke, nah sekarang selain kualitas suara, apa saja modal atau materi yang harus disiapkan misalnya? Ya mungkin wardrobe-nya ya, fit out-nya ya. Atau biasa kan kalau di panggung-panggung ini kan kita pakai ear monitor atau mikrofon pribadi, bagaimana? Kalau yang seperti itu Kak Richard, enggak. Saya biasa nyanyi saja. Oke. Yang pakai enggak seperti itu. Iya. Kalaupun juga masalah drop itu, wardrobe itu kita lihat acaranya apa. Oh iya. Karena saya juga alhamdulillah kadang mengisi acara langgam. Jadi kan kalau langgam itu kan Langgam tuh biasa- maksudnya gimana tuh? Langgam itu kan ada musik daerah. Oh lagu daerah. Ya, Oh, jadi oke. kita sesuaikan dengan kostumnya dengan Iya. acara. Jadi kadang kami memakai pakaian adat, ya seperti itu. Dan ya itulah kesyukuran saya. Maksudnya walaupun saya biasa nyanyinya seperti itu, cuma orang kan begini. Kadang saya tidak bisa nyanyi yang pakai langgam. Dia tidak. Saya cuma bisa pakai keyboard. Kalau saya alhamdulillah enggak. Langgam pun saya masukin. Mau lagu Makassar, mau lagu pop dilanggamkan juga boleh. Jadi ibaratnya itu seperti mau keroncong begitu. Tetapi kalau keroncong itu kan ada lagu tertentu, tidak bisa lagu sembarang. Dan alhamdulillah orang masih kalau jadi saya itu di mana saja. Kalau orang bilang ada acara langgam ya saya pakai pakaian adat. Kalau acara seperti ini ya saya pakaian gaun atau yang santai-santai saja. Saya lihat saja sikonnya kalau memang untuk formal saya pakai formal, kalau enggak yang biasa-biasa saja. Oke. Yang penting bebas rapi. Itu bentuk juga bagian dari brand ya. Iya, seperti itu. Oke. Iya. Waduh, luar biasa. Nah kemudian ya bisa dikatakan sebagai mesin utama ya. Bolehkah mohon izin, ini pertanyaannya agak sensitif sekali. Iya. Berapa mungkin biaya yang dikeluarkan untuk menjaga kualitas suara atau penampilan secara rutin? Adakah biaya khusus gitu? Kalau yang seperti itu, Kak Richard, saya orangnya santai aja, Oh ngalir. Oke. ngalir aja. Tidak ada yang Tidak spesial. ada yang khusus ya? Tidak ada yang seperti itu. Mau dengan perawatan suara, tidak ada. Orang kan biasa begini. Saya tidak mau makan yang begini. Oh, saya tidak. Mau makan yang dingin, mau makan yang pedas, mau makan gorengan. Ya. Saya makan semua. Tidak ada. ya. Tidak ada seperti itu. Ada kan orang seperti itu enggak. Menghindari. Saya enggak. Biasa aja makan saja semua. Oh oke. Makan bismillah aja. Iya benar. Yang jelas kita tahu yang susah kan teknik menyanyi. Betul. Nah, kalau Itu kita yang kuasai susah. teknik menyanyi, bagaimanapun itu pasti kita kuasai. Iya. Iya. Pasti itu. Jadi orang kan biasa saya enggak makanin enggak. Alhamdulillah saya makan semua. Otomatis ya. Iya, saya makan semua. Jadi tidak ada yang spesial-spesial yang seperti itu. Karena saya tuh orangnya jalan aja. Saya biasa aja. Iya, ada kan orang gini-gini saya enggak. Iya. Saya orangnya ya begini. Yang Kak Richard kenal saya dulu berapa tahun yang lalu sih ya saya seperti begini ini. orangnya. Oke dia. Sahabat budaya waktu pertama kali ketemu tuh memang beliau orangnya sangat low profile sekali. Sangat ramah, rendah hati, dan ternyata 13 tahun kemudian kita ketemu tidak berubah. Iya, saya Ya, begini-begini seperti aja. itu ya. Iya. Tidak ada yang berubah, cuma umur yang berubah. Betul. Iya. Kalaupun Umur juga yang dulu saya berubah, agak kurus, sekarang alhamdulillah karena mungkin juga sudah 40-an. Tetapi itu pun juga kita harus jaga kesehatan, itu yang perlu. Iya. Itu saja. Betul. Kalau masalah itu udah ada. Aku juga udah sekitar 6 bulan ini sih udah mulai aktif lagi lari jalan, Iya, Kak. berenang juga, ya karena kesehatan itu. Betul. Apalagi kita maksudnya memang pekerja kan, memang itu bersentuhan dengan fisik ya. Iya. Dan memang walaupun mungkin suaranya bagus, tapi kalau fisiknya lemah atau lagi sakit, Iya, betul. aduh, pernah ada kondisi seperti itu? Dan saya orangnya itu enggak senang minum obat. Oh, oke. Saya enggak. Jadi yang saya paling minum itu minum jahe. Nah itu, iya, Kunyit. yang tradisional ya. Kunyit, Iya, betul. kunyit putih. Itu yang saya konsumsi. Paling juga kalau ada minuman-minuman herbal, paling saya cuma itu. Yang paling saya senang itu sarabah. Oh ya. Kalau saya masuk angin, Oke. pokoknya seperti itu. Itu sudah lengkap sekali tuh di situ. Iya, sudah paket di situ. Tapi kalau memang tidak ada, paling jahe, jahe digeprek minum. Iya. Kalau
kalau obat-obat kimia saya memang enggak. Saya enggak mau biasakan yang seperti Menghindari itu. ya. Iya. Maksudnya selama kita bisa menghindari, Iya, Kak. lebih baik kita menghindari. Iya. Selama kita masih bisa mengkonsumsi yang tradisional, Iya. justru itu sebenarnya bagus Justru ya. bagus, iya. Jadi enak, Iya. perasaan itu segar. Iya, suara juga justru Iya. menunjang juga ya. Iya. Ya karena terkadang juga kalau kita tidak cocok juga pasti mengaruh juga ke Iya, ini. dan itu harus Suara tidur. kan. Tidur juga. Oke. Tidur. Dan Tidur yang alhamdulillah saya cukup orangnya ya. tuh boleh dikatakan bisa putri tidur. Putri tidur. Iya. Oke. Mau dimanapun saya, maupun di atas mobil saya tidur. Tidur. Pasti saya tidur. Walaupun cuma sejenak ya. Iya, pasti harus Itu tidur. langsung bisa mengembalikan ini Iya, ya. tidur. Oke. Memang karena apalagi sekarang kalau kita capek begitu, pasti ada pengaruh. Tetapi kalau kita tidur itu bagus sekali, perasaan pasti enak. Iya. Dan satu lagi, jangan merokok kalau kita Oh, punya jangan ini. merokok. Oke. Sebaiknya. Iya. Sebaiknya. Jangan merokok. Karena merokok itu pertama untuk kesehatan itu enggak bagus. Pengaruhnya. Iya. Oke. Dan kedua itu suara juga akan Iya. pasti ada. Iya. Ada. Jadi saya maksudnya begini, kita sesama teman, sama pekerja seni. Iya, iya. Karena modal kita kan Suara. Betul. penghasilan cuan kita kan dari situ. Dari situ, iya. Jadi kalau kita tidak menjaga seperti itu, kesehatan itu dengan suara, sebaiknya jangan. Sebaiknya Alkohol, jangan. Iya. jangan. Sesama teman ya kita saling Mengingatkan. sharing begitu. Iya, betul. Sebaiknya, karena kita kan pekerjaan kita ini harus dijaga. Iya. Seperti itu. Dunia kita kan pasti ke Iya. situ akan bersentuhan dengan Iya, itu ya. tapi tergantung sih orangnya. Iya, Iya, iya. tapi sebetulnya kalau boleh jangan, karena itu modal kita. Kalau suara kan rusak, bagaimana caranya mau cari cuan? Betul. Allah kasih kita kelebihan seperti itu, ya dijaga, Dijaga, dipelihara. benar. Kan kita udah lihat banyak sekali contoh-contoh kasus Iya, ya. Maksudnya kasihan. penyanyi-penyanyi besar Iya, gitu. kasihan. Mereka tidak menjaga. Karena pola sehat, Iya. pola kesehatan tidak dijaga. Betul, Iya. betul. Jadi saya Kak Richard kalau saya sudah tidak nyanyi, saya pulang di rumah. Oke. Mau saya tidur, tidak tidur, yang jelas saya bed rest Di rumah, betul. Iya. Iya. Saya kadang tidur di kursi, sembarang Iya. dalam rumah kegiatan. Gitu. Lebih enak supaya maksudnya Iya. tidak tergoda kemana-mana Iya, gitu ya, iya. teman-teman. Dan saya Ya orangnya udahlah. seperti itu. Oh, sama aku juga gitu. Saya Kalau udah pulang ke rumah tuh udah nggak kemana-mana. Jadi cuma dua, kalau bukan gereja, kantor, Iya, cuman itu. Jadi saya kalau tidak nyanyi dalam rumah, Betul. ibu rumah tangga biasa, Betul. ngurus anak, perhatian anak-anak semua. Iya. Walaupun anak sudah pada dewasa semua, Iya, tapi kan, biar bagaimana iya. masih kita itu kan. Ibu kan, ibu. Apalagi sekarang kan keadaan di luar sana kan bagaimana? nggak tahu, Iya, betul. kamu di jalan, kamu di apa Iya. kan? Itu yang saya pikirkan semua. Ya, Iya, itu saja. betul. Orang tua memang Iya. betul harus Iya, pemantauan harus ya, pantau. Iya, dipantau. Dipantau, betul. Iya, karena kita kan tidak mungkin mau ngikutin anak-anak sampai di luar sana. Nah, itu. Tapi alhamdulillah anak saya tuh nggak ada yang suka keluar. Sudah ada yang mengikuti jejak. Sebetulnya ada dasar menyanyi semua, Oke. tetapi saya bilang begini, mendingan tidak apa-apa sih yang nyanyi, kamu di luar itu aja. Mama saja. Iya, kamu di luar satu saja. Saya Mama nggak aja soalnya mama nggak mau disaingi. kamu enggak usah ini biar pintar nyanyi tapi enggak usah seperti saya pekerjaan. Oh gitu. Kamu kerja yang lain saja, cukup saya. Oh iya Seperti itu. iya. Oke. Soalnya berat loh nak, ya. Hujan-hujan gak ada ojek Iya, ya. betul. Berat itu. Kalau cuma setengah-setengah, aduh mending jangan. Apalagi saya enggak bisa bawa kendaraan. Ya. Enggak bisa saya. Mau bawa motor, mau mobil tidak bisa. Tapi untunglah ada malaikat yang selalu setia ya. Alhamdulillah, ini malaikat saya nih. Iya, terima kasih. Aduh, Setia sudah sekali hadir, menunggu. mesti menunggu ya. Iya. Walaupun berjam-jam gak ada masalah. Tidak ada masalah. Asik. Orangnya fine aja. Nah, itulah maksudnya Santai. kalau misalnya kita punya karir tuh disupport sama orang yang juga mengerti, paham ya. Iya. Itu enak sekali. Kebetulan juga dia seprofesi dengan saya. Oh, asik. Pekerjaan jadi server. Oh gitu. Jadi enak. Sahabat muda aku pernah diiringi karena dia loh. main keyboard. Pernah diiringi ya. Nah, Aduh. iya, Kak Rica. Luar biasa. Iya. Pokoknya kalau kita penyanyi terus diiringi sama pemusik ya memang kita satu hati. Kayak panggung milik sendiri deh. Yang lain pinggir-pinggir aja dulu. Nah, terus apakah masih mengambil kelas vokal atau melakukan riset lagu-lagu terbaru? Terus bagaimana mengalokasi waktu atau biaya supaya musisi mengupgrade diri sendiri atau punya khusus atau bagaimana? Kalau untuk buka kelas itu Kak, saya enggak. Oke. Tidak. Tetapi kalau masalah yang tadi Kak Richard bilang Iya, itu iya. saya juga tidak maksudnya tadi Kak Richard itu apa? Saya enggak ngeh ini. Oke. Nih.
menjaga kualitas suara atau penampilan, apakah ada biaya-biaya khusus gitu yang dikeluarkan supaya jadi ini ya, maksudnya ngalir aja, fleksibel aja. Ngalir aja. Oke, Tidak ada. oke. Ataupun juga saya mau buka kelas khusus vokal itu tidak. Tidak. Jadi saya pernah ada yang bertanya, Kak, kenapa enggak buka kelas seperti itu, kelas vokal? Saya bilang begini. Mengingat satu udah paket komplit ini sahabat budaya. Kenapa Kak? Kenapa Kak? Saya pikir begini. Kita membuka seperti itu kan harus ada sarana dulu. Oke. Kita tidak mungkin mau membuka seperti itu tanpa sarana. Harus kita lengkapi keyboard. Oh iya paham. Dan kalaupun juga update lagu, alhamdulillah saya sampai sekarang itu masih update lagu. Oke. Karena di mana-mana kan kita ini pekerjaannya kan menyanyi. Iya. Kan pasti orang bilang kok lagunya lagu itu terus. Tapi kalau saya Kak Richard, makanya itu kalau saya di rumah itu saya putar YouTube, dengar lagu. Update lagu. Ini sekarang yang lagi suami. ini nih. Iya. Ini sekarang lagi ini nih. Iya, lagu dangdut ini yang update. Lagu ini yang diupdate sekarang, lagu-lagu pop ini yang diupdate. Iya. Memang kita harus rajin mendengar. Karena kalau kita tidak mendengar, mana kita tahu. Betul. Iya, jadi makanya saya kan kalau di rumah itu rajin dengar lagu, mau lagu-lagu oldies. Kan sekarang lagu-lagu oldies sekarang kan kembali. Ya. Walaupun itu di aransemen musiknya. Mau lagu dangdut, mau lagu pop, itu akan kembali semua. Jadi makanya saya tanya juga suami, lagu yang update sekarang ini. Walaupun kita seperti ini umurnya, tetapi kita jangan kalah dengan yang muda. Betul. Seperti itu supaya kita ini tidak ketinggalan lagu. Seperti itu. Nah, itulah kembali brand ya. Iya. Waduh, iya. Oke. Jadi saya tuh Kak begitu kalau untuk mau ada beberapa sampai pernah DM saya, Kak boleh nggak Kak bikin ini Kak? Saya bilang sebetulnya begini, kita nggak bisa mau membuka begitu saja. Banyak hal. Iya, kita harus melengkapi dulu ini. Kan pasti orang begini kok orang latih vokal sarananya nggak ada. Betul. Kan begitu. Kita ini ceritanya kan jasa kan mau dibayar. Iya. Menjual jasa. Sedangkan kalau kita tidak memuaskan kami punya itu kan kami tidak mau seperti itu. Saya tidak mau seperti itu Kak. Selalu Kak bisa Kak buka ini gini. Jadi saya bilang begini, saya kalau untuk mengajar mungkin bisa kalau untuk vokal, tetapi tidak gampang. Saya bilang tapi kalau kamu mau teknik-teknik yang saya punya, tidak apa-apa kita sharing saja. Tidak apa-apa kalau untuk seperti itu, karena saya memikirkan tidak gampang. Banyak hal ya. Iya, saya tidak mau. Saya tidak mau dicerita gitu, saya tidak mau orangnya. Jalani aja apa yang saya dirintis saja ya. Iya Kak, saya seperti itu orangnya. Tidak muluk-muluk yang ini tidak. Nah, sekarang mari kita membahas mengenai untung rugi secara transparan. Aduh mohon izin. Iya. Nah, bagaimana cara menentukan harga atau fee? Apakah berdasarkan durasi kah, atau lokasi gedung kah, atau jumlah lagu kah, atau seperti apa? Kalau masalah fee Kak, itu relatif. Oh relatif. Iya. Kalau acara wedding kan kita tidak bisa memaksa harganya sekian. Oh iya. Karena itu sudah ketentuan. Paham benar. Pihak acara. Dari mereka. Iya. Kami tahu. Betul. Tetapi kalau seperti event, begitu event-event begitu, itu enak. Oke. Karena kan kadang itu budgetnya kan ada. Kalau kayak perusahaan begitu. Betul. Nah, tetapi kalau wedding itu kita tidak bisa bermain karena standar. Iya. Nah, itu pun kalau masalah waktu, kami kalau main di luar itu, ngejob di luar itu, kalau dari jam 11 itu jam 11 siang pagi, ya dari jam 11 akad, setelah akad itu jam 11 itu sampai batasan jam 5. Jam 5 sore. Itu kalau di luar. Di luar. Tapi kalau di gedung itu kita tidak bisa lewat. Oh. Karena ada ketentuan dari jam 11 itu cuma jam 2 sampai jam 2. Tidak boleh lebih. Karena kan kadang ada yang mau punya acara malam itu kan prepare-nya lagi. Betul. Iya, seperti itu Kak. Jadi kalau masalah budget itu tergantung yang punya hajatan atau yang ada event begitu. Ya seperti itu. Lebih banyak yang mana sih? Maksudnya lebih banyak di gedung atau yang di outdoor atau bagaimana ini? Kalau di gedung itu Kak, kami memang kerjasama. Kita kerjasama. Jadi per acara itu kalau ada acara berapa gitu, itu kami yang isi. Sudah ada. Ya, dan itu saya bukan cuma satu tempat. Ada 3 tempat. Di salah satu gedung di Makassar sini ada 3. Itu lain di job di luar. Nah, jadi kadang biasa ada bertepatan
saya panggil teman lah, namanya kita berbagi rezeki. Nah, jadi teman yang masuk cuma biasa Mas Richard begini. Kadang bingung, customernya itu cari saya. Iya betul. Biasa kan gitu. Ada temanku. Kau mau. Iya begitu. Aduh, bagaimana ini? Tuh, saya bilang ini temanku yang masuk. Aduh, itu yang punya cara tidak mau kalau bukan kita kak. Aduh, bagaimana ini? Dia mau lagu-lagu begini. Tapi di satu sisi, aduh ini temanku saya sudah kasih dan saya kasihan juga karena kebetulan dia juga single parent sendiri. Oh oke. Namanya saya berbagi rezeki, lewat situlah saya berbagi rezeki. Iya. Ya seperti itu. Iya. Jadi kadang kalau di tempat yang ini yang selalu saya main di situ, ngejob di situ tuh saya tidak bisa mencari pengganti. Oke. Ada yang memang tidak bisa digantikan. Tidak bisa. Tapi kalau yang satu itu boleh. Kecuali saya bingung sendiri kalau seperti itu tadi. Kalau ada yang mau cari saya, aduh, baru mepet waktunya baru dia mau cari kak begini penyanyi mati nih. Bagaimana nih saya nih? Waduh. Nah saya sudah tidak bisa kalau yang di tempat ini yang satu saya tidak bisa. Saya tidak bisa kalau yang tempat yang satu ini. Karena saya bertanggung jawab sekali kalau yang di situ. Betul, memang ini kan juga bagian dari pekerjaan, makanya kita bertanggung jawab sahabat budaya. Saya tidak mau. Iya. Nah terus kalau misalnya mungkin kalau event-event industri begitu ya yang ramai gitu, seperti misalnya musim nikahan gitu. Atau masa sepi bisa juga. Nah bagaimana strategi supaya Mosya mengatur agar dia tuh tetap stabil di bulan-bulan yang sepi-sepi itu? Jadi memang kak ada bulan-bulan tertentu. Itu bulan-bulan tertentu itu biar kita mau ndak bisa. Karena di Makassar ini kan masih terkenal dengan budayanya yang seperti itu. Kalau Ramadan itu sudah tentu. So pasti. Karena itu tidak ada. Karena memang orang betul-betul ibadah. Betul. Tetapi ada istilahnya itu orang Makassar bilang tacipik. Waktu itu sempit. Itu enggak. Biar kita mau kak itu memang ada. Tetapi itu cuma 1-2. Cuma 1-2. Tetapi kadang biasa ada yang job tiba-tiba itu di luar dari wedding. Kalau yang itu kan ada yang berpengaruh. Tapi kalau wedding itu berpengaruh dengan budaya. Tidak bisa. Kadang ada yang udah pakai pamali begitu, masih orang-orang dulu dan itu tidak bisa dihilangkan. Dan memang itu memang ada seperti itu. Sampai sekarang ya? Masih berlaku kak sampai sekarang. Cuma kadang ada anak-anak itu tidak mau mendengar patah orang tua. Tetapi tidak bisa juga. Kamu tidak bisa lahir kalau tidak ada orang tua. Cuma kan ya mungkin zamannya sekarang seperti itu anak-anak kak. Tetapi kadang juga ada anak-anak yang nurut sama orang tua. Jadi tergantung. Tapi kalau seperti itu biar kita mau kak tidak ada. Nggak ada ya? Iya. Tapi alhamdulillah sih ada kerjaan sampingan yang lain. Makanya itu kalau kita dikasih rezeki harus pandai-pandai lah untuk bisa bisnis. Iya. Sekarang kan di mana-mana tuh. Iya. Yang jelas walaupun sedikit, yang penting lancar. Betul. Penyanyi besar aja kan. Iya harus. Kan mereka juga itu, punya kak. ini. Karena harus seperti kita itu. Kan nggak tahu sampai usia berapa kan. Iya. Yang satu keuntungan saya kak, walaupun itu saya menyanyi seperti itu, tapi saya punya aset kosan. Alhamdulillah. Ada kosan. Amin. Jadi walaupun saya nyanyi tidak nyanyi, tetap ada usaha. Walaupun itu sedikit. Lumayan 6 kamar. Wih luar biasa. Luar biasa. Ada penghasilan sedikit. Itu yang kita syukuri. Betul. Makanya kita mencari cuan ini masih dikasih umur yang masih muda, jangan disia-siakan. Harus ada aset. Untuk masa tua ya. Iya, bisa bisnis. Kapan aja. Iya kak. Jadi saya itu kadang kita mau main tapi kalau tidak ya kan ada kosan. Alhamdulillah sih. Betul. Sampai sekarang dan ada job-job yang lain di luar dari wedding itu. Alhamdulillah ada. Nah, pernahkah mengalami kejadian di mana maksudnya biaya operasional ya, seperti transportasi atau persiapan itu justru hampir sama dengan honor yang diterima? Bagaimana caranya? Pernah. Pernah waktu itu saya isi acara di daerah Malino. Daerah Malino. Tetapi pokoknya itu tanggung jawab saya. Mau saya dapat atau tidak di situ, saya tidak pikirkan itu. Yang penting saya bertanggung jawab di acara itu. Saya orangnya seperti itu Kak Richard. Karena yang punya acara itu budgetnya terbatas. Terus dia bilang saya tidak mau kalau bukan penyanyi itu. Saya juga mau minta untuk tambah kemampuannya juga. Segitu. Jadi saya tidak pikirkan. Malah suami bilang begini, tidak ada yang lebih. Saya tidak pikirkan itu. Ada rezeki di tempat lain. Saya seperti itu orangnya. Dan memang selalu kejadian ya. Alhamdulillah. Iya selalu betul. Saya begitu. Kalau kita Musya
Tuhan kasih yang besar kalau memang kita ikhlas yang kecil-kecil. Iya, jadi itu rezeki itu arahnya datang dari mana saja. Saya orangnya begitu biasa-biasa saja Kak Richard. Nah, makanya hari ini kita belajar juga nih untuk penyanyi-penyanyi muda ya. Untuk penyanyi-penyanyi muda di luar sana gitu loh. Jadi belajar seperti yang tadi udah disampaikan oleh beliau, bahwa terus belajar bahwa ada kesempatan di mana kita tidak selalu ada di zona yang bikin kita nyaman, yang selalu kita happy. Terkadang juga Tuhan Allah mengizinkan kita ada di situasi-situasi yang disitulah kita bisa melihat, saya harus seperti ini, saya harus belajar. Makanya itu kami apa yang kami punya, apa yang teman-teman punya, jangan terlalu cepat merasa puas. Betul. Hati-hati kok, jangan sampai baru satu kali muncul di TV nasional, bayarannya sudah langsung. Jangan. Minta bayaran tinggi. Iya, jangan. Karena kita itu jangan dinilai dari materi. Kalau materi semua orang semua pasti mau. Betul. Siapa yang tidak mau dengan materi? Tetapi jangan seperti itu. Karena kita ini maksudnya tanpa materi pasti orang mati. Iya. Tetapi jangan karena materi juga kita. Akhirnya orang rezeki tidak ada. Saya orangnya begitu Kak Richard. Kadang biasa bilang, gini saya enggak. Insya Allah pasti ada. Gak usah takut ya. Gak usah takut. Rezeki Allah itu pasti ada. Itu lihat. Betul. Yang penting hati. Itu saja. Jadi kalau kamu dapat yang besar ya ikhlas dulu yang kecil-kecilnya. Jangan karena besarnya. Saya tidak mau kalau saya tidak mau. Tidak. Jangan begitu. Jangan. Kalau saya tidak Kak Richard. Nah ini masukan juga untuk sekali lagi untuk teman-teman penyanyi-penyanyi muda atau yang mau terjun ke dunia nyanyi. Ini tipsnya luar biasa loh sahabat muda ya. Saya seperti itu Kak Richard. Selalu banyak bersyukur. Betul. Mau banyak mau sedikit. Ya, Yang jelas sehat. Amin. Iya, nah, terus bagaimana cara menghadapi klien yang, nah ini nih biasa ya kita ketemu nih selalu. ini banyak sekali di mana-mana sahabat budaya. Bisa nggak, boleh nggak? Tapi kadang itu di tempat-tempat acara itu kadang ada yang reseh. Reseh. Gini semua. Jadi ya. Namanya kita menjual jasa seperti itu ya haruslah yang berbicara yang bagaimana. Betul. Kadang ada yang nyosor-nyosor begitu. Ya kita harus maklumi. Iya. Kadang juga biasa sementara kita mau menyanyi, kadang biasa suami mau main, belum satu lagu yang satu, mau lagu yang ini. Jadi makanya saya biasa bilang begini Bu, kalau mau nyanyi satu lagu dulu. Karena bingung nanti pemainnya. Saya kadang menjelaskan seperti itu. Karena kan suami saya kan orangnya sabar. Iya. Dia bingung sendiri kalau begitu. Jadi saya yang imbangi, Bu, kalau kita mau nyanyi selesaiin satu dulu baru yang satu lagi. Lagu apa nih Bu yang mau diambil? Supaya pemainnya enggak bingung. Kadang dia bingung. Lagu apa ini? Orang profesional juga pasti bingung sahabat budaya. Kalau tiba-tiba langsung ditumbuk. Saya mau nyanyi pakai YouTube. Sudah pakai YouTube masih tetap salah. Kadang diajarin setengah mati kita masuk Bu, ya masuk Bu, sampai leherku biasa nih sakit kan. Aduh. Tetapi yang namanya orang ya memang harus tidak maksudnya ya harus didengar juga, diikuti juga. Karena namanya juga kan ibu-ibu, namanya kan ibu-ibu. Iya, aduh ibu. Ibu-ibu kan biasa begitu. Ini Nah, jadi kalau kita ambil hatinya ya aman ya. Aman. Kadang kita dikasih tip nih. Betul. Makasih Bu. Betul, Kadang betul. makasih Bu. Kadang saya biasa ketawa. Ya astagfirullah betul ya. Segala macam rupa nih kita. Tapi ya itulah ada suka dukanya juga. Iya. Suka dukanya itu ada. Yang lucu-lucu ada. Kadang dukanya kalau ada yang salah paham, ngamuk. Nah itu. Itu yang ngerinya di situ. Iya. Tetapi kalau dalam gedung itu aman. Kecuali kita nyanyinya di lapangan. Lapangan di luar ya. Itu kadang yang kadang pada dia, apalagi kalau sudah ini. Sudah semua, sudah minum gitu. Tetapi saya antisipasi memang kalau ada yang seperti itu saya kabur. Maksudnya saya cari-cari rumah yang apa ini, saya bisa masuk. Soalnya keselamatan di situ yang kami jaga kan. Takut yang seperti itu. Iya betul, risikonya besar ya kalau di luar. Kalau di gunung kan udah ada keamanan, jadi kita nyanyi aman-aman aja. Jadi pekerja seni itu suka dukanya seperti itu. Makanya malah dia punya pengalaman lebih berat loh sahabat budaya. Iya. Cuma kadang teman-teman begini sesama itu sementara main. Iya. Nah itu kan mengundang. Betul. Makanya ini ya kalau yang begitu-begitu kayaknya sekarang udah mulai dihilangkan lah ya. Iya makanya
Makanya saya pernah teman saya itu sempat merokok di depan saya. Langsung saya tegur. Iya, nggak apa-apa. Saya tegur, saya bilang kalau kamu mau berteman dengan saya tidak suka yang begitu. Betul. Kalaupun juga kamu ngisap rokok gitu kan, kamu di tempat-tempat tertentu jangan terbuka. Soalnya kita ini perempuan. Iya. Saya begitu. Alhamdulillah Kak Richard, walaupun saya berteman dengan teman saya itu pernah ada yang minum lah apa, saya tidak pernah tergoda sedikit pun untuk minum rokok. Karena saya bilang saya cari cuan. Saya mencari uang ini untuk modal suara saya. Bukan yang seperti itu. Dan saya tidak pernah seksi menyanyi. Betul. Tidak pernah. Oke. Nah itulah brand itu kan inilah diriku. Iya. Anda suka? Oke. Anda nggak suka nggak apa-apa. Gitu. Iya, saya begitu orang. Karena di sini saya menjual suara saya. Ya. Kalaupun masalah saya itu masalah kedua. Betul. Tapi yang jelas di sini suara saya yang saya jual. Oke. Bukan saya menjual diri. Aku setuju dengan itu. Saya seperti itu. Nah, kemudian seberapa besar peran relasi dengan IO atau manajer hotel dalam menjaga keberlangsungan bisnis atau kerjaan suara Anda? Alhamdulillah Kak Richard, kalau untuk seperti itu semua itu aman-aman saja. Relasi sampai sekarang masih aman ya? Aman-aman saja semua, alhamdulillah. Aman-aman saja. Oke. Tidak ada. Mungkin karena saya orangnya ya seperti itu. Percaya. Dan itu harus. Kita tidak bisa jangan, kalau kita mau dipercaya sama orang, jangan maksudnya jangan sedikit pun mengecewakan. Itu. Betul. Karena kan kata-kata kan kalau manusia yang dipegang. Iya, betul. Iya, saya seperti itu orangnya. Punya rencana untuk mengembangkan karir ini? Atau misalnya membentuk manajemen artis sendiri atau menambah ke bidang vokal coaching atau gimana? Kalau masalah sekarang kalau saya kerja itu untuk menambah usaha. Usaha, ya untuk usaha. Kalau karena kebetulan suami kan bisa main. Jadi saya cuman usahanya dengan suami. Itu aja. Kalau masalah untuk vokal, saya mungkin walaupun itu banyak yang mau ngajar seperti mau, tetapi saya mungkin tidak bisa seperti itu karena saya ada urusan yang lain. Saya ada urusan yang lain. Maksudnya ada urusan keluarga juga yang sampai sekarang ini pun juga saya yang disuruh mengurus itu, dan itu tanggung jawabku. Maksudnya menyita waktu. Ada urusan tidak bisa itu. Sampai sekarang itu saya yang ngurus. Ada pesankah di akhir perbincangan kita ini yang ingin dibagikan untuk kita semua? Ya, maksudnya kita ini sebagai pelaku seni ya, itu harus tetap semangat gitu ya, semangat, dan jangan terlalu cepat puas, jangan cepat, dan harus berteman yang berpikiran yang positif aja lah. Itu aja. Karena rata-rata saya dengar di luar sana itu Kak Richard ya, teman-teman kadang cerita gini Kak. Saya bilang saya kalau kita bicara masalah seperti itu, saya tuh dari dulu enggak pernah ada yang begitu-begitu. Jadi intinya begini, selalu berpikiran yang sehat. Itu kalau kita berpikiran yang sehat, insya Allah itu semua pasti akan sehat. Jalannya pasti bagus. Mau berteman kita sehat, mau rezeki kita sehat, pikiran pasti. Saya seperti itu. Kalau memang ada masalah di luar sana, jangan terlalu cepat emosi. Apalagi teman-teman seniman itu rata-rata saya lihat itu berteman tidak sehat, status-status inilah seperti itu. Jadi sebaiknya kalau ada seperti itu jangan seperti itu. Karena rezeki itu dari teman, dari orang itu rezeki, seperti itu. Karena saya alhamdulillah sampai sekarang pun itu yang saya lakukan sampai sekarang ini Kak Richard. Jadi alhamdulillah silaturahim saya dengan orang-orang itu baik. Karena saya orangnya tidak neko-neko. Dan saya tidak pernah moto pribadinya orang. Nah, itu dia. Saya mau. Saya tidak moto pribadinya orang. Saya hello gitu aja. Tapi untuk masuk ke dalamnya orang, saya enggak. Seperti itu. Aduh, terima kasih sekali ya sahabat budaya. Sri Tanti sudah hadir di sini. Penyanyi, pelaku UMKM, paket lengkap deh.
Oke. Oke, terima kasih. Sukses Kak Richard. ya. Amin. Nanti amin, kapan-kapan amin, kita amin. undang lagi. Insya Abang terima Allah. kasih sudah hadir di sini. Memberi kesenang Iya. ya kalau bisa sama-sama selalu kemana-mana. Iya, kemana-mana ya. selalu berdua terus begitu. Jadi sampai- kalau Anda punya event nyanyi, udah ini paket lengkap ini. Mau dangdut oke, mau keroncong oke, mau rock oke, mau langgam oke. Alhamdulillah Kak Richard. Ya, ini Iya. udah paket lengkap Iya, ini. Iya Kak Richard. Ya. Makasih Kak Richard Oke, ya. sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bank Indonesia Sulawesi Selatan menghadirkan UMKM Rewako, Resilient, Workless, Agile, and Knowledgeable. Program ini memberikan pembinaan dan pendampingan terpadu selama 1 tahun untuk UMKM terpilih agar makin kuat dan berdaya saing. Program ini terbuka untuk UMKM di bidang fashion, craft, food, coffee, dan sektor potensial lainnya. Dengan persyaratan, usaha sudah berjalan minimal 1 tahun, pemilik berusia 23 sampai 45 tahun, punya growth mindset, siap ikut bootcamp selama 1 tahun, dan mendapat rekomendasi Lembaga Pengembangan UMKM. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 4 sampai 20 Februari 2026. Jangan lewatkan peluang emas ini. UMKM Sulsel. Saatnya naik level bersama UMKM Rewako. Bank Indonesia Sulawesi Selatan. Kabaratna Pro 4. Iya, sahabat budaya ketan koro. Ketan koro merupakan makanan